821 Tang menyukaimu. Bukan urusanmu, pergi sana. Zhao Xinchen memarahi Yan Jingyi karena terlalu malas. Ia berjalan ke arah Yan Jingyi sambil tersenyum dan menyerahkan teh yang dibelinya. Ada begitu banyak anak laki-laki, kamu adalah orang yang paling menarik hatiku. Yan Jingyi tersenyum dan memuji Zhao Xinchen. Di samping, Huo Qingyuan merasa sedikit kesal ketika melihat bahkan Tan Sangsang juga terlibat. Kamu siapa? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Zhao Xinchen sama sekali tidak memberi Huo Qingyuan ekspresi yang baik. Pantas saja Zhao Xinyu adalah adikmu. Aku tidak berani minum sebelum kamu membelinya. Petik 2. Aku sama sekali tidak akan membelikannya untukmu. Petik 2. Kedua orang ini terlihat seperti musuh yang bahagia. Sayangnya, tidak mungkin untuk bersama. Yan Jingyi menggelengkan kepalanya. Huo Sanshan, berikan kemoceng itu padaku. Petik 2. Kakak ipar kedua, untuk membuatmu memainkan peran kemoceng ini sepenuhnya, sebelum keluar, aku secara khusus membuatkan servis lengkap untuk mencuci, memotong, dan meniup kemoceng ini. Yang Ze dan yang lainnya tercengang, kakak ipar kedua. Gadis kecil tadi memanggilnya kakak ipar kedua Yan Jingyi. Sekarang bahkan Huo Sanxiao memanggilnya kakak ipar kedua. Bukankah itu berarti? Yang Ze tiba-tiba merasa punggungnya terasa dingin. Pada saat ini, suara mesin kembali terdengar, dan semua orang menoleh satu persatu, dan itu adalah mobil sport yang sangat seksi. Tidak lama kemudian, seorang pria yang sama centil keluar dari mobil, mengenakan kemeja hitam dan celana jeans robek, dan riasan di wajahnya. Sayang, aku datang. Bajingan kura-kura tak tahu malu mana yang berani menindasmu. Aku akan memukulnya sekarang. Zhuang Han bergegas mendekat. Melihat begitu banyak orang yang segera bersembunyi di belakang Yan Jingyi. Kalau lawan lebih banyak, kita menang tidak. Kenapa aku tidak menyuruh ratusan aktor untuk memberi kita semangat? Diam. Petik 2. Dia sebenarnya tidak ingin memanggil Zhuang Henglai, tetapi ketika dia memberitahu Tang Qing, keluarga itu sedang makan malam. Tang Qing tentu saja akan mengambil kesempatan untuk memamerkan dirinya kepada Zhuang Heng, dan kemudian Zhuang Heng meneleponnya. Saat memikirkan Tang Qing, mobil Tang Qing segera datang. Tang Qing masih terlihat seperti bajingan. Tapi kali ini, sepertinya dia telah menemukan semua gangster di 10 mil dan 8 desa. Mereka membawa tongkat atau botol anggur kosong dan berjalan ke arah mereka. Nona Yan, Tang telah memanggil gangster terbaik yang bertarung di Sengjing untuk Anda utus. Siapa yang ingin bertarung dan tidak ingin mengatakannya kepada Tang? Kali ini, Yang Ze dan yang lainnya benar-benar ketakutan sampai kakinya lemas. Anda benar-benar hebat. Yan Jingyi merasa sedih. Situasi ini terlalu mirip ketika dia menjadi pemimpin bandit di desa Heiyun. Dia berjalan ke Yang Ze dengan kemoceng. Orangku sudah berkumpul. 1 lawan 1, ayo pilih. Petik 2. Kamu adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Yan Jin terlihat malu. Huo Xishan memang suamiku. Kenapa kamu juga menyukainya? Jangan malu, normal bagi suamiku untuk menyukainya. Setelah itu, dia menunjuk Tang Qing. Petik 2. Itu Tang Qing. Tang Qing, kamu pasti tahu, kan? Dia sangat menyukai suamiku, dan demi mendapatkan perhatiannya, dia mencoba menciptakan kesempatan untuk bertemu. Sudut mulut Tang Qing berkedut keras. Nona Yan, aku menyukaimu. Petik 2. 822 Huo Zixing menjadi ayah. Yang Ze sekarang lebih yakin dengan identitas Yan Jingyi. Tidak disangka, Yan Jingyi adalah nyonya muda kedua keluarga Huo. Saat memikirkan hal ini, matanya jatuh lagi ke arah Tan Sangsang yang merasa sangat menyesal. Ia tahu bahwa ia harus menyenangkan wanita itu. Sialan, mengapa tidak memberitahunya lebih awal? Jika dia berbicara tentang sang wanita ini, mengatakan kepadanya bahwa sahabatnya adalah nyonya muda kedua keluarga Huo, dia tidak akan mengambil ide Yan Jingyi. Yang Ze menyalahkan Tan Sangsang dalam sekejap. Nona Yan, sebelumnya aku sangat tersinggung. Maaf, aku tidak berani melawan Anda. Yang Ze buru-buru mengangguk dan meminta maaf. Petik 2. Nona Yan, aku pikir Tan Sangsang sengaja menyesatkan aku dan membuat aku merasa bahwa kamu lajang. Nona Yan, wanita seperti itu, Anda. Sebelum selesai berbicara, Yan Jingyi tiba-tiba melambaikan kemoceng di pantat Yang Ze. Kemudian, ia mengusap pergelangan tangannya dengan ganas. Petik 2. Sialan, apakah pantatmu terbuat dari berlian? Kakak ipar kedua, apa yang kamu bicarakan?
Dia pantas mendapatkan berlian yang begitu mahal. Paling-paling batu di toilet. Huo Qingyuan ikut menggema. Qingyuan tidak bisa tampil hari ini. Dia pulang dan meminta dapur untuk menambahkan paha ayam untukmu. Petik 2. Huo Qingyuan segera tersenyum. Terima kasih kakak ipar kedua. Yang Zi merasa pantatnya hampir mekar, tetapi semua orang di sana adalah bos besar, jadi dia tidak berani berbicara. Nyonya muda kedua, apakah Anda yakin bahwa Tan Sang Sang dan Sang berteman baik bukan karena kekuasaan Anda? Dia mungkin membawa botol minyak dan tidak ada pria yang berani mengambil alih. Pertama-tama, dia menggodaku dan memperlakukanku sebagai ban cadangan. Kemudian dia mencari kesempatan untuk memperkenalkannya. Kamu belum tahu, kan? Yan Yini tiba-tiba tersenyum. Yang Zi tercengang. Tahu apa? Sang benar-benar hanya menggodamu untuk kencan buta. Dia ingin membalas semua bajingan di dunia. Sebenarnya, Sang punya pacar. Oh, tidak, itu adalah ayah dari anak itu. Tan San Sang merasa sedikit panik ketika melihat Yan Jingyi mulai berbicara sembarangan. Tanpa sadar Huo Zixing melirik Huo Zixing dan buru-buru berjalan untuk menutupi mulut Yan Jingyi. Yan Jingyi pun mendorongnya. Bagaimana mungkin? Ibunya dengan jelas berkata. Jangan tidak percaya. Yan Jingyi menggamit Huo Zixing. Tuan Huo, kemarilah. Petik 2. Huo Zixing juga merasa bingung saat ini. Melihat Yan Jingyi menyuruhnya berjalan dengan patuh. Kakak ipar kedua. Petik 2. Datanglah Tuan Yang, aku perkenalkan padamu. Ini adalah Huo Zixing, adik kandung suamiku, Huo Zixen, dan juga pacar asli Tan Sang Sang. Petik 2. Huo Sanxiao adalah pacar Sang Sang. Apakah Huo Sanxiao juga ayah Tan Yunsen? Yang Zi tiba-tiba merasa seperti guntur, dan dia adalah badut pelompat untuk waktu yang lama. Kakak ipar kedua, berbicara tentang Sang. Putraku sudah melahirkan, kamu masih tidak mengakuinya. Bagaimana saya mendidik Anda ketika Huo Zixing biasanya di rumah? Ketika Anda seorang pria, Anda harus berani bertindak. Jangan berpikir seperti Yang Zi ini. Anda bahkan menindas seorang gadis. Apakah Anda serius? Semua orang yang ada di sana mengetahui berita yang mengejutkan bahwa tuan muda ketiga Huo memiliki seorang putra. Huo Sanxiao, seorang playboy terkenal, sebenarnya memiliki seorang putra, dan putranya bahkan mulai pergi ke taman kanak-kanak. Sialan, kalau bukan karena Yan Jingyi yang mengintimidasi, mereka pasti akan menyebarkan berita. Huo Zixing tidak mengakuinya sampai mati, bahkan berpikir bahwa semua ini diatur oleh Tan Sang Sang, dan dia sedang bernafsu. Sebelumnya dia sengaja meninggalkannya, tetapi sebenarnya dia ingin mencari kesempatan untuk menjadikannya ayah yang murah hati. Setelah Yang Zi pergi dengan ketakutan, Huo Zixing menatap Tan Sang Sang dengan tajam. Petik 2. Nona Tan ingin kamu menjelaskannya, jangan memfitnah ketidakbersalahku. Pintu keluarga Huo tidak begitu mudah dimasuki. 823 anakku pasti pintar. Aku. Huo Zixing, kenapa kamu galak? Yan Yini tiba-tiba mengangkat kemoceng dan melambai padanya. Kamu bisa meraung wanitaku. Huo Zixing memegangi pantatnya. Kakak ipar kedua, kamu pasti tertipu oleh wanita ini. Aku masih merasa dia istimewa. Ternyata dia adalah seorang pembohong, dia menyukai statusku sebagai tuan muda ketiga keluarga Huo. Dia memintaku menjadi ayah bagi anaknya, tidak mungkin. Mata Tan Sang Sang langsung memerah. Awalnya dia mengira dia akan menjadi kuat setelah mengetahui keberadaan Mumu. Tapi itu bagus, jadi dia tidak khawatir dia akan merebut putranya. Kamu ingin menjadi ayah untuk putra Sang, apa kamu pantas? Yan Yi juga marah. Aku hanya menggoda Yang Zi untuk menipu semua orang. Aku tidak setuju jika kamu ingin bersama Sang. Huo Zixing terkejut. Petik 2. Kakak ipar, apa yang kamu katakan benar? Aku hanya memanfaatkanmu. Huo Zixing, jangan narsis. Bisakah kamu memiliki anak yang begitu lucu seperti Mumu? Ternyata palsu. Huo Zixing menghela napas lega, kemudian teringat sesuatu dan menunjuk Tan Sang Sang. Jadi, apakah dia benar-benar memiliki seorang putra? Ada, tapi bukan kamu. Yan Jingyi menepuk bahu Huo Zixing, yakinlah, ayah orang-orang sudah lama meninggal, mungkin sekarang rumput kepala kuburan lebih tinggi darimu, dan itu juga seorang pembuat dosa, dan pasti ketika kamu masih hidup, kamu akan mati sepagi ini. Petik 2. Mendengar itu, Huo Zixing merasa bingung. Jadi tadi dia salah paham padanya. Tapi wanita ini sudah pernah menikah dan punya anak. Sebelumnya, dia tidak memberitahunya dan membuat hatinya berantakan.
Tuan muda ketiga, jangan khawatir, putraku tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya. Selain itu, Tuan muda ketiga, aku benar-benar tidak memandang rendah dirimu. Petik 2. Tan Sangsang tersenyum dan membungkuk pada Huo Zixing. Yan Jingyi menyuruh Zhuang Heng untuk mengantar Tan Sangsang. Sebenarnya, Zhuang Heng lebih baik daripada Huo Zi. Sudahlah, urusan hari ini sudah cukup sampai di sini, semuanya bubar saja. Yan Jingyi melambaikan tangannya dan berjalan ke arah Tan Qing dengan raut wajah yang buruk. Tan Qing dengan hormat membuat posisi undangan. Wei sangat ingin Nona Yan masuk ke dalam mobil. Petik 2. Kakak ipar, Huo Qingyuan mengikuti di belakang dan berteriak. Kenapa tidak menjadi mobil kita? Lagi pula, 2 hari lagi kakak kedua tidak akan tinggal di rumah tua. Dia marah sampai marah kepada Tuan Huo. Dia kembali karena takut mengubur orang hidup-hidup. Dia juga salah. Awalnya dia mengira Huo Zixing memiliki perasaan terhadap Sang dan tahu bahwa dia akan senang menjadi seorang ayah. Mengapa ini sangat berbeda dengan Presiden Direktur? Benar saja, novel itu bohong. Nona Yan, apakah putra Nona Tan adalah Huo Sanxiao? Tan Qing mengendalikan kemudi dengan kedua tangannya dan menatap lurus ke depan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh untuk menatapnya. Kenapa kamu berkata begitu? Berdasarkan pemahamanku tentang Nona Yan, aku tidak akan mengatakan ini dengan sembarangan, kecuali itu benar. Petik 2. Pantas saja dia adalah pesaing Huo Zixuan. IQ orang-orang itu memang tidak sejalan dengan Tan Qing. Sang Xia dan putra ayahmu, tiba-tiba aku tahu mengapa Zhuang Heng hanya bisa bermain di industri hiburan. Petik 2. Tan Qing bingung. Si centil itu memang tidak sepintar kamu. Petik 2. Sebenarnya aku juga lebih pintar daripada Huo Zixuan. Nona Yan sebaiknya mempertimbangkan aku. Kamu dan anakku pasti pintar. Melihat Yan Jingyi yang tidak menjawab, dia menoleh dan menyadari bahwa Yan Jingyi sedang memegang ponselnya dengan canggung. Di layar ponselnya ada halaman panggilan. 824 Semoga kamu bisa mengejar istrimu di krematorium. Tan Qing terbatuk. Tan Qing mungkin tidak menyadari getaran di ponselnya. Huo Zixuan juga menelepon. Tidak lama kemudian, suara Huo Zixuan terdengar dari ponsel. Petik 2. Yan Jingyi ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya. Direktur Tang, Huo Zixuan berteriak lebih dulu. Tan Qing melirik ponsel yang dipegang Yan Jingyi dan berkata dengan setengah bercanda. Halo, Direktur Huo. Huo Zixuan mengabaikannya dan berkata, cita-cita Tuan Tang cukup besar. Petik 2. Tan Qing tidak mengerti, kenapa Direktur Huo mengatakan ini. Sayangnya, Nyonya tidak memiliki saudara kandung. Kalau tidak, kami pasti akan memperkenalkannya kepada Tuan Tang untuk meringankan rasa kesepian Tuan Tang. Petik 2. Kalau begitu, perkenalkan Nona Yan padaku. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi selama beberapa detik, dan suara rendah dan merdu Huo Zixuan terdengar lagi. Petik 2. Yan Jingyi tidak menyangka Huo Zixuan marah seperti itu, seksi sekali. Bukan, mengapa orang lain benar-benar mengutuk orang lain? Huo Zixuan mengutuk orang lain, tetapi memiliki perasaan untuk berdakwah kepada dewa. Nona Yan, Direktur Huo bilang kamu tidak tahu apa-apa. Ini keterlaluan, Tan Qing berkata dengan marah. Yan Jingyi terdiam, dia bisa memarahi siapapun, tapi dia tidak bisa. Kemudian dia membuka tutup botol air mineral dan meminumnya. Direktur Tang pasti tidak lulus kelas budaya. Direktur Huo dengan jelas mengatakan bahwa kamu ingin makan apapun jauh lebih mudah daripada merindukanku. Petik 2. Apa yang dikatakan Nyonya Muda sangat benar. Sayangnya, Tuan Tang tidak mirip dengan kami dan tidak bisa memahami bahasa kami. Petik 2. Tan Qing bersumpah bahwa Huo Zixuan berbicara paling banyak di depannya. Benar saja, semakin dia berkata semakin menyebalkan. Mengapa ada Huo Zixuan di dunia ini? Direktur Huo, Anda pasti tidak tahu apa yang sedang saya lakukan dengan Nona Yan sekarang. Petik 2. Yan Jingyi menatap Tan Qing. Tan Qing hanya tersenyum tipis padanya. Wei berterima kasih kepada Direktur Huo karena telah melakukan perjalanan bisnis untuk memberiku kesempatan yang begitu baik untuk membina hubungan dengan Nona Yan. Petik 2. Tidak masalah jika Nyonya tahu dunia ini jahat. Petik 2. Yan Jingyi mendengar mereka berdua saling beradu mulut. Kata-kata Sang Xia masih sama. Kalian benar-benar mencintaiku, dan ini adalah sebuah kecelakaan. Sejak kapan Direktur Huo dan Tang ingin bersama? Katakan padaku, selama uangnya ada,
aku bisa melambaikan tangan dan tidak membawa awan. Petik 2. Nona Yan benar-benar bisa bercanda. Petik 2. Nyonya terlalu khawatir. Petik 2. Yan Jini mengangkat bahu dan menunjuk ke samping. Dia menarikku di sini. Petik 2. Apa Nona Yan lupa bahwa kita adalah tetangga? Yan Yi melirik Tang Qing. Aku ingin kembali ke rumah keluarga Huo. Petik 2. Sebelumnya dia harus menjaga muka Tuan Huo, dan ketika dia pulang, dia tidak akan membunuhnya. Dia pasti akan membuat Huo Zixing menyesal dan membiarkan Huo Zixing menjilat Tan Sangsang. Pria yang menindas wanita adalah bajingan. Yan Jini berpikir dengan marah. Tang Qing bisa merasakan aura membunuh yang kuat yang terpancar dari tubuhnya. Huo Zixing terpaksa membawa Huo Qingyuan pulang ke rumah, tetapi Huo Qingyuan sudah berbicara lama di jalan. Kakak ketiga, aku pikir Kak Sang sangat baik. Dasar tidak tahu malu, tapi kamu tidak perlu mencari wanita cantik alami itu. Huo Zixing sekarang sedang kesal. Mendengar itu, ia menatap Huo Qingyuan dengan ganas. Apa yang kamu tahu? Aku selalu mencari wanita yang tidak perlu bertanggung jawab. Petik 2. Dia memang memiliki kesan yang baik ketika membicarakan gadis seperti Sang, tetapi... sudahlah, anak itu bukan anaknya. Huo Qingyuan meringis. Cepat atau lambat kamu akan sial. Semoga kamu bisa mengejar istrimu di krematorium di masa depan. Cih, ini omong kosong. Kakak ketigamu, aku punya banyak uang dan yandu. Jika seorang wanita ingin menikah denganku, apakah aku akan mengejar istriku di krematorium? 825 Aku bertemu orang aneh di sekolah. Sesampainya di rumah, Yan Jini sudah duduk di sofa. Zhang Buokuan berdiri di belakangnya dengan tablet, dan seorang pelayan yang cantik membungkuk untuk menuangkan teh. Kakak ipar kedua, kamu pulang terlalu pagi. Huo Qingyuan berlari ke depan dan duduk di sebelah Yan Jini dengan penuh kasih sayang. Yan Jini hanya meliriknya dengan dingin dan matanya langsung tertuju pada Huo Zixing. Petik 2... Kemarilah. Petik 2. Huo Zixing tiba-tiba merasa sedikit kedinginan. Dia ragu-ragu. Dia tidak mendengarkan Yan Jini dan terus berdiri di tempatnya. Petik 2... Kakak ipar, ada yang ingin kamu katakan. Yan Jini meraung. Memanggilmu datang, apa kamu tidak mendengarnya? Sebagai kakak ipar, hari ini dia harus memberi pelajaran kepada pria kaya yang tidak tahu apa-apa dan hanya tahu mabuk. Huo Zixing gemetar, ia bergegas berlari dan berdiri. Sang Xia mendengarnya. Petik 2. Huo Zixing, apa kamu pikir kamu hebat? Huo Zixing awalnya ingin mengatakan bahwa dirinya memang cukup baik, tetapi ketika sepasang mata Yan Jini yang dingin, Huo Zixing langsung ketakutan. Tidak. Petik 2. Kamu pikir kamu lebih cantik daripada Pan An? Semua wanita di dunia ingin menikah dan ingin memberimu anak. Bukan. Petik 2. Tapi memang banyak orang yang ingin memberinya anak. Kamu pikir Sang San tidak pantas untukmu? Kakak ipar, apa kamu tidak merasa lelucon seperti ini? Sama sekali tidak lucu. Huo Zixing jarang berani menjawab Yan Jini. Aku memang banyak berhubungan dengan wanita, tapi aku tahu batas. Tan Sangsang memang lumayan, tapi dia tidak cocok untuk menjadi pendamping hidupku, juga tidak mungkin menjadi ibu dari anakku. Petik 2. Dia belum menikmati kehidupan lajang, bagaimana mungkin dia membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Kakak ketiga, kamu berani sekali. Huo Qingyuan memberi Huo Zixing tatapan simpati. Tanpa diduga, Yan Jini tidak marah dan malah tertawa. Dia memandang Huo Zixing dengan tatapan kecewa. Petik 2... Huo Zixing, jika bukan karena kamu adalah adik Huo Zixuan, aku akan mengaturmu. Kakak ipar kedua, aku. Sudahlah, aku hanya ingin memberitahumu, jangan terlalu emosional. Sang tidak suka pria sepertimu. Petik 2. Huo Zixing merasa dirinya sedikit sedih. Tiba-tiba, identitas seperti ini memberitahunya bahwa dia memiliki anak haram di luar, jadi dia pasti tidak akan mempercayainya. Dan, dia hanya bermain-main dengan wanita-wanita itu. Uhuk. Jangan muncul di depanku baru-baru ini. Aku takut aku akan memukulmu setengah badan. Petik 2. Kakak ipar kedua. Diam, Huo Qingyuan, aku akan mentraktirmu minum teh susu. Petik 2. Huo Qingyuan langsung bersemangat. Baik, kakak ipar kedua, aku akan membayarmu. Petik 2. Sayang sekali, kakak dan adik keluarga Huo adalah yang paling lucu untukmu. Petik 2. Ternyata selama kakak ketiga diberi pelajaran,
dia bisa dipuji. Dipelajari. Huo Zixing sangat kesal melihat penampilan Huo Qingyuan yang sok berkuasa. Mengapa pada saat seperti ini, kakak dan kakak tidak ada di rumah? Jika tidak, ada orang yang bisa membantunya berbicara. Ketika mereka pergi, Huo Zixing mengarahkan pandangannya pada Zhang Guoquan. Paman Zhang, mengapa kamu tidak berbicara? Zhang Guoquan tampak polos. Petik 2. Tuan muda ketiga, apa yang ingin Anda katakan? Sudahlah, kamu juga sangat brengsek. Petik 2. Tidak, anjing, apa dia akan mengganggu nyonya muda kedua? Dia bukan orang bodoh. Namun, setelah kejadian seperti itu, Huo Zixing sekarang penuh dengan pembicaraan tentang sang yang memiliki seorang putra. Seperti apa rupa anak wanita itu? Sangat menyedihkan mendengar bahwa ayah kandung anak itu sudah meninggal. Setelah selesai bekerja, Yan Jingyi membeli banyak barang dan pergi ke rumah Tan Sansang, dan kebetulan Mumu juga pulang. Mama, aku bertemu dengan orang aneh di sekolah. Selanjutnya bab 826 wanita itu pemalu.